Ia dikenal sebagai sosok yang sulit ditaklukkan dalam urusan hati. Selalu tenang, penuh strategi, dan nyaris tak pernah kalah dalam permainan cinta. Tapi kali ini ada yang berbeda. Energinya runtuh pelan-pelan hanya karena satu hal, kehadiranmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema orang ini pemain cinta profesional, tapi bisa terbucin-bucin padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran The Magician dalam hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sangat mahir dan terbiasa mengendalikan situasi, mampu memainkan daya tariknya dengan lihai, dan seringkali membuat orang lain merasa istimewa hanya untuk mempertahankan kekuasaan emosional yang ia bangun secara halus dan penuh perhitungan. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian, orang yang dengan mudah menciptakan kesan mendalam, hanya dengan sedikit usaha dan bahasa tubuh yang terlatih, sehingga relasi-relasi yang ia bangun pun cenderung dangkal dan bersifat semu, cukup untuk memberinya rasa puas sesaat, dan kepuasan sesaat yang membuatnya merasa bahwa ia memiliki kendali penuh atas dunianya dan orang-orang di sekitarnya. Dalam perjalanan hidupnya, ia berjalan di atas relasi-relasi semu itu yang seakan-akan memberikan sensasi kekuasaan dan pengakuan, tetapi sebenarnya hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri, yang kemudian memberinya rasa aman dan percaya diri yang palsu. Namun ketika kamu datang, sesuatu mulai bergeser dalam dirinya. Kepercayaan dirinya yang selama ini ia bangun dengan susah payah dan penuh tipu daya, tidak lagi sekuat sebelumnya karena reaksi dan sikapmu yang berbeda dari yang ia harapkan. Berbeda dari pola-pola yang selama ini ia gunakan untuk mendapatkan perhatian dan kekuasaan emosional. Alih-alih merasa terpesona dan merasa menang, ia justru merasa gugup, penasaran, dan mulai merasakan sesuatu yang asing dan belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kekuatan yang mampu menantang dan bahkan mengancam keberadaannya sebagai penguasa di dunia pesona dan manipulasi. Ia mulai merasa ada kekuatan baru yang mampu mengimbangi atau bahkan melampaui pesona dan kemampuan manipulasi yang selama ini ia banggakan. Dan hal ini membuatnya merasa terguncang, sekaligus tertantang dan tergelitik oleh kehadiranmu yang mampu menampilkan ketenangan dan keaslian yang tidak bisa ia manipulasi. The Devil muncul sebagai simbol bahwa hubungan ini tidak lagi sebatas ketertarikan fisik atau permainan emosi semu, tetapi telah bertransformasi menjadi tarikan yang jauh lebih dalam dan kompleks, sebuah daya tarik yang nyaris mengikat dan sulit dipisahkan, yang mulai menguasai dan membawa kedalaman emosional yang tak terduga. Perasaan ini mulai merasuk ke dalam dirinya dalam bentuk kecemasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti kehilangan kendali atas perasaan dan situasi yang selama ini ia kelola dengan lihai dan penuh kontrol. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak lagi bisa ia atur, merasa gelisah dan takut terhadap kemungkinan kehilangan kekuasaan dan keaslian yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng dan pesona. Dalam diam, ia mulai memperlihatkan tanda-tanda obsesi yang tak sepenuhnya ia pahami, perasaan yang semakin membesar dan sulit dikendalikan, seolah-olah ada kekuatan yang mendorong dirinya ke arah yang tak pernah ia duga sebelumnya, dan membuatnya merasa semakin terperangkap dalam pusaran perasaan yang tak terkendali. Nine of Cups menandakan bahwa apa yang dulu membuatnya merasa bangga, kebebasan, banyak pilihan, dan kehidupan penuh pujian, mulai terasa kurang memuaskan, karena kini kebahagiaannya berpusat pada hal-hal kecil yang datang dari kehadiranmu. Senyummu yang tenang, perhatian diam-diam, dan tatapan penuh makna saat tidak berbicara. Setiap kehadiranmu memberi rasa utuh dan lengkap yang selama ini ia cari dan idam-idamkan,
bahkan di tengah keramaian dan keberhasilannya yang dulu membuatnya merasa sempurna dan tak tergantikan. Pada saat yang sama, Page of Cups menunjukkan bahwa secara perlahan, ia mulai membuka ruang dalam hatinya untuk merasakan cinta yang lebih jujur dan tulus. Hati yang sebelumnya tertutup mulai melunak, dan tidak lagi merasa perlu menjaga citra atau bermain peran untuk menarik perhatian orang lain, melainkan mulai menunjukkan keinginan untuk jujur dan menerima perasaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa cinta yang tumbuh dalam diam dan ketulusan jauh lebih menyentuh dan nyata daripada cinta yang berpusat pada reaksi luar dan pengakuan dari orang lain. Tetapi, perubahan besar ini tidak datang tanpa guncangan hebat dan tantangan besar. Sebagaimana tergambar dalam The Tower, semua pondasi emosional yang ia bangun sebelumnya, benteng egonya, sistem pertahanan diri, dan ilusi tentang kontrol, runtuh secara tiba-tiba dan tanpa peringatan, meninggalkan kekacauan, kerusakan, dan kebingungan dalam dirinya. Ia merasa tidak siap menghadapi perasaan sebesar ini, perasaan yang tidak bisa ia manipulasi, atur, atau hapus sesuka hati seperti yang selama ini ia lakukan. Dan ini memaksa dia untuk menghadapi kenyataan bahwa semua yang selama ini ia hindari, seperti rasa takut terhadap komitmen, kerentanan, dan kehilangan kekuasaan, sekarang harus dihadapi secara langsung dan penuh keberanian. Di tengah kekacauan emosional itu, muncul harapan dan kelegaan perlahan-lahan bahwa apa yang ia rasakan sekarang adalah sesuatu yang nyata dan tidak lagi bisa ia abaikan. Karena semua ilusi dan kepalsuan yang selama ini ia bangun, akhirnya runtuh dan memberi ruang bagi perasaan yang tulus dan mendalam. The Empress menunjukkan bahwa kehadiranmu bukan hanya membawa cinta, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan. Kamu bukan sekadar objek ketertarikan, melainkan sebuah rumah yang selama ini ia cari tanpa sadar, dan kini ia tak ingin melepaskannya. Kamu hadir dengan energi lembut yang mampu menyembuhkan luka-luka yang bahkan belum sempat ia sadari, menciptakan ruang aman bagi dirinya untuk menjadi diri sendiri tanpa harus memakai topeng, dan tanpa tekanan dari dunia luar, sehingga ia bisa merasakan ketulusan dan kejujuran cinta yang selama ini ia cari dan rindukan. Namun, Two of Pentacles memperlihatkan bahwa ia masih bergumul di antara dua pilihan. Mempertahankan identitas lamanya yang penuh permainan dan ketidakpastian, atau berusaha menyeimbangkan diri dan membuka hati untuk kemungkinan yang lebih jujur dan tulus. Ia masih berusaha menyeimbangkan perasaan dan pikirannya, bergulat dengan ketidakseimbangan batin yang membuatnya merasa ragu dan takut akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh strategi. Ia bertanya dalam hati, apakah ia mampu melepaskan semua yang selama ini membuatnya merasa aman, peran, maskara, dan permainan, dan benar-benar mempercayai bahwa cinta yang tulus bisa mengatasi segala ketidakpastian dan kekacauan yang ada. Dan yang lebih penting lagi, ia bertanya-tanya, apakah kamu akan tetap hadir dan setia? Jika suatu saat ia memutuskan untuk menyerahkan segalanya dan benar-benar mencintai satu orang saja, yaitu kamu tanpa syarat dan tanpa kepalsuan. Sadar bahwa jalan menuju ke sana tidaklah mudah dan penuh tantangan besar, ia mulai menyadari bahwa rasa takut akan kehilangan kendali, dan rasa takut terhadap perubahan bisa saja membuatnya kembali ke zona nyaman yang selama ini ia bangun dengan keras dan penuh tipu daya. Tetapi, di balik semua keraguan dan kekhawatiran itu, muncul keinginan yang semakin kuat untuk mencoba, melewati batas-batas yang selama ini ia anggap sebagai penghalang utama dalam hidupnya. Ia bertanya-tanya, akankah kamu mampu menerima dan mendukung perubahan ini sepenuh hati? Apakah kamu bersedia menunggu dan mendukungnya sampai dia benar-benar siap untuk menyerahkan seluruh hati dan jiwanya dan menerima kekurangannya tanpa syarat? Dalam proses ini, ia mulai belajar bahwa cinta yang tulus bukan selalu datang dengan kepastian, dan bahwa kepastian sejati justru terletak pada keberanian untuk menjalani semuanya bersama, menghadapi ketidakpastian,
dan tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Ia belajar bahwa kejujuran dan keberanian untuk membuka hati adalah langkah awal dan kunci utama menuju hubungan yang lebih dalam dan nyata, yang mampu bertahan di tengah segala tantangan dan godaan dunia. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh keraguan dan ketidakpastian, untuk benar-benar mencintai dan dicintai secara tulus, ia harus melepaskan sebagian dari kontrol dan membiarkan dirinya menjadi rentan dan rapuh. Dengan begitu, ia mampu merasakan makna dari rasa yang benar-benar tulus dan mendalam, yang tidak bergantung pada permainan dan kepalsuan semu, melainkan berakar pada keberanian dan kejujuran hati. Kamu pun mulai menyadari bahwa semua perubahan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sejati, dan bahwa cinta yang autentik tidak selalu harus dikendalikan, melainkan diberi ruang dan kepercayaan untuk berkembang secara alami dan organik. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu menunjukkan bahwa keberanian dan ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu mengubah segalanya, termasuk hati dan jalan kehidupan. Kamu belajar bahwa kehadiranmu sendiri adalah cermin dari keberanian dan kejujuranmu, yang mampu memberi kekuatan, harapan, dan inspirasi bagi dirinya yang masih bergulat dengan ketidakpastian dan keraguan. Ia akhirnya mulai membuka diri secara perlahan, menyadari bahwa kamu adalah orang yang mampu memegang teguh janji dan kepercayaan, dan bahwa dengan begitu, cinta yang tulus dan murni akan mampu bertahan, berkembang, dan menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dari sekadar permainan dan pesona permukaan semu yang dulu ia banggakan. Kehadiran The Magician dalam hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sangat mahir dan terbiasa mengendalikan situasi, mampu memainkan daya tariknya dengan lihai, dan seringkali membuat orang lain merasa istimewa hanya untuk mempertahankan kekuasaan emosional yang ia bangun secara halus dan penuh perhitungan. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian, orang yang dengan mudah menciptakan kesan mendalam, hanya dengan sedikit usaha dan bahasa tubuh yang terlatih, sehingga relasi-relasi yang ia bangun pun cenderung dangkal dan bersifat semu. Cukup untuk memberinya rasa puas sesaat, dan kepuasan sesaat yang membuatnya merasa bahwa ia memiliki kendali penuh atas dunianya dan orang-orang di sekitarnya. Dalam perjalanan hidupnya, ia berjalan di atas relasi-relasi semu itu, yang seakan-akan memberikan sensasi kekuasaan dan pengakuan, tetapi sebenarnya hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri, yang kemudian memberinya rasa aman dan percaya diri yang palsu. Namun ketika kamu datang, sesuatu mulai bergeser dalam dirinya. Kepercayaan dirinya yang selama ini ia bangun dengan susah payah dan penuh tipu daya, tidak lagi sekuat sebelumnya karena reaksi dan sikapmu yang berbeda dari yang ia harapkan, berbeda dari pola-pola yang selama ini ia gunakan untuk mendapatkan perhatian dan kekuasaan emosional. Alih-alih merasa terpesona dan merasa menang, ia justru merasa gugup, penasaran, dan mulai merasakan sesuatu yang asing dan belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kekuatan yang mampu menantang dan bahkan mengancam keberadaannya sebagai penguasa di dunia pesona dan manipulasi. Ia mulai merasa ada kekuatan baru yang mampu mengimbangi atau bahkan melampaui pesona dan kemampuan manipulasi yang selama ini ia banggakan. Dan hal ini membuatnya merasa terguncang, sekaligus tertantang dan tergelitik oleh kehadiranmu yang mampu menampilkan ketenangan dan keaslian yang tidak bisa ia manipulasi. The Devil muncul sebagai simbol bahwa hubungan ini tidak lagi sebatas ketertarikan fisik atau permainan emosi semu, tetapi telah bertransformasi menjadi tarikan yang jauh lebih dalam dan kompleks. Sebuah daya tarik yang nyaris mengikat dan sulit dipisahkan, yang mulai menguasai dan membawa kedalaman emosional yang tak terduga. Perasaan ini mulai merasuk ke dalam dirinya dalam bentuk kecemasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti kehilangan kendali atas perasaan dan situasi yang selama ini ia kelola dengan lihai dan penuh kontrol.
Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak lagi bisa ia atur, merasa gelisah dan takut terhadap kemungkinan kehilangan kekuasaan dan keaslian yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng dan pesona. Dalam diam, ia mulai memperlihatkan tanda-tanda obsesi yang tak sepenuhnya ia pahami, perasaan yang semakin membesar dan sulit dikendalikan. Seolah-olah ada kekuatan yang mendorong dirinya ke arah yang tak pernah ia duga sebelumnya, dan membuatnya merasa semakin terperangkap dalam pusaran perasaan yang tak terkendali. Nine of Cups menandakan bahwa apa yang dulu membuatnya merasa bangga, kebebasan, banyak pilihan, dan kehidupan penuh pujian, mulai terasa kurang memuaskan, karena kini kebahagiaannya berpusat pada hal-hal kecil yang datang dari kehadiranmu. Senyummu yang tenang, perhatian diam-diam, dan tatapan penuh makna saat tidak berbicara. Setiap kehadiranmu memberi rasa utuh dan lengkap yang selama ini ia cari dan idam-idamkan, bahkan di tengah keramaian dan keberhasilannya yang dulu membuatnya merasa sempurna dan tak tergantikan. Pada saat yang sama, Page of Cups menunjukkan bahwa secara perlahan, ia mulai membuka ruang dalam hatinya untuk merasakan cinta yang lebih jujur dan tulus. Hati yang sebelumnya tertutup mulai melunak dan tidak lagi merasa perlu menjaga citra atau bermain peran untuk menarik perhatian orang lain, melainkan mulai menunjukkan keinginan untuk jujur dan menerima perasaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa cinta yang tumbuh dalam diam dan ketulusan jauh lebih menyentuh dan nyata daripada cinta yang berpusat pada reaksi luar dan pengakuan dari orang lain. Tetapi, perubahan besar ini tidak datang tanpa guncangan hebat dan tantangan besar, sebagaimana tergambar dalam The Tower. Semua pondasi emosional yang ia bangun sebelumnya, benteng egonya, sistem pertahanan diri, dan ilusi tentang kontrol, runtuh secara tiba-tiba dan tanpa peringatan, meninggalkan kekacauan, kerusakan, dan kebingungan dalam dirinya. Ia merasa tidak siap menghadapi perasaan sebesar ini, perasaan yang tidak bisa ia manipulasi, atur, atau hapus sesuka hati seperti yang selama ini ia lakukan. Dan ini memaksa dia untuk menghadapi kenyataan bahwa semua yang selama ini ia hindari, seperti rasa takut terhadap komitmen, kerentanan, dan kehilangan kekuasaan, sekarang harus dihadapi secara langsung dan penuh keberanian. Di tengah kekacauan emosional itu, muncul harapan dan kelegaan perlahan-lahan bahwa apa yang ia rasakan sekarang adalah sesuatu yang nyata dan tidak lagi bisa ia abaikan, karena semua ilusi dan kepalsuan yang selama ini ia bangun akhirnya runtuh dan memberi ruang bagi perasaan yang tulus dan mendalam. The Empress menunjukkan bahwa kehadiranmu bukan hanya membawa cinta, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan. Kamu bukan sekadar objek ketertarikan, melainkan sebuah rumah yang selama ini ia cari tanpa sadar, dan kini ia tak ingin melepaskannya. Kamu hadir dengan energi lembut yang mampu menyembuhkan luka-luka, yang bahkan belum sempat ia sadari, menciptakan ruang aman bagi dirinya untuk menjadi diri sendiri, tanpa harus memakai topeng dan tanpa tekanan dari dunia luar, sehingga ia bisa merasakan ketulusan dan kejujuran cinta yang selama ini ia cari dan rindukan. Namun, Two of Pentacles memperlihatkan bahwa ia masih bergumul di antara dua pilihan, mempertahankan identitas lamanya yang penuh permainan dan ketidakpastian, atau berusaha menyeimbangkan diri dan membuka hati untuk kemungkinan yang lebih jujur dan tulus. Ia masih berusaha menyeimbangkan perasaan dan pikirannya, bergulat dengan ketidakseimbangan batin yang membuatnya merasa ragu dan takut akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh strategi. Ia bertanya dalam hati, apakah ia mampu melepaskan semua yang selama ini membuatnya merasa aman, peran, maskara, dan permainan, dan benar-benar mempercayai bahwa cinta yang tulus bisa mengatasi segala ketidakpastian dan kekacauan yang ada. Dan yang lebih penting lagi, ia bertanya-tanya, apakah kamu akan tetap hadir dan setia jika suatu saat ia memutuskan untuk menyerahkan segalanya dan benar-benar mencintai satu orang saja, yaitu kamu tanpa syarat dan tanpa kepalsuan?
Sadar bahwa jalan menuju ke sana tidaklah mudah dan penuh tantangan besar, ia mulai menyadari bahwa rasa takut akan kehilangan kendali dan rasa takut terhadap perubahan bisa saja membuatnya kembali ke zona nyaman yang selama ini ia bangun dengan keras dan penuh tipu daya. Tetapi, di balik semua keraguan dan kekhawatiran itu, muncul keinginan yang semakin kuat untuk mencoba, melewati batas-batas yang selama ini ia anggap sebagai penghalang utama dalam hidupnya. Ia bertanya-tanya, akankah kamu mampu menerima dan mendukung perubahan ini sepenuh hati? Apakah kamu bersedia menunggu dan mendukungnya sampai dia benar-benar siap untuk menyerahkan seluruh hati dan jiwanya dan menerima kekurangannya tanpa syarat? Dalam proses ini, ia mulai belajar bahwa cinta yang tulus bukan selalu datang dengan kepastian, dan bahwa kepastian sejati justru terletak pada keberanian untuk menjalani semuanya bersama, menghadapi ketidakpastian, dan tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Ia belajar bahwa kejujuran dan keberanian untuk membuka hati adalah langkah awal dan kunci utama menuju hubungan yang lebih dalam dan nyata, yang mampu bertahan di tengah segala tantangan dan godaan dunia. Ia menyadari bahwa, meskipun perjalanan ini penuh keraguan dan ketidakpastian, untuk benar-benar mencintai dan dicintai secara tulus, ia harus melepaskan sebagian dari kontrol dan membiarkan dirinya menjadi rentan dan rapuh. Dengan begitu, ia mampu merasakan makna dari rasa yang benar-benar tulus dan mendalam, yang tidak bergantung pada permainan dan kepalsuan semu, melainkan berakar pada keberanian dan kejujuran hati. Kamu pun mulai menyadari bahwa semua perubahan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sejati, dan bahwa cinta yang autentik tidak selalu harus dikendalikan, melainkan diberi ruang dan kepercayaan untuk berkembang secara alami dan organik. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu menunjukkan bahwa keberanian dan ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu mengubah segalanya, termasuk hati dan jalan kehidupan. Kamu belajar bahwa kehadiranmu sendiri adalah cermin dari keberanian dan kejujuranmu, yang mampu memberi kekuatan, harapan, dan inspirasi bagi dirinya yang masih bergulat dengan ketidakpastian dan keraguan. Ia akhirnya mulai membuka diri secara perlahan, menyadari bahwa kamu adalah orang yang mampu memegang teguh janji dan kepercayaan, dan bahwa dengan begitu, cinta yang tulus dan murni akan mampu bertahan, berkembang, dan menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dari sekadar permainan dan pesona permukaan semu yang dulu ia banggakan. Dari sekian banyak sosok yang pernah ia temui dalam hidupnya, kamu hadir dengan cara yang tak bisa ia prediksi, mengubah pola pikir dan perasaannya secara perlahan-lahan, memperkenalkan sesuatu yang berbeda dari semua pengalaman dan hubungan sebelumnya. Bukan sekadar kehadiran yang mengisi kekosongan, tetapi seperti angin segar yang membawa harapan baru, ketenangan dan keaslian yang selama ini ia cari, tapi tidak pernah ia temukan dalam hubungan yang penuh drama, permainan, atau kepalsuan. Kamu tidak datang untuk mengaguminya seperti yang lain. Tidak pula mencoba menaklukkan atau menyesuaikan diri demi mendapatkan perhatiannya, melainkan kamu hadir sebagai diri sendiri, tulus, apa adanya, dan tak tergoyahkan oleh segala tekanan dunia luar, yang justru membuatnya merasa bahwa kehadiranmu membawa perasaan yang tak biasa, nyaman sekaligus menggetarkan hati, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dan istimewa dalam dirimu. Sesuatu yang mampu menyentuh relung terdalam dari jiwanya, tanpa harus diucapkan secara langsung. Dan justru karena kamu menjadi dirimu sendiri, tegas dalam ketulusan, lembut dalam keberanian, dan jujur dalam niat, ia mulai merasa bahwa kehadiranmu tidak hanya sekadar menyenangkan, tetapi juga memberi arti baru dalam hidupnya, seperti sebuah pelajaran tentang kejujuran, keberanian, dan menerima diri sendiri. Hal pertama yang membuatnya perlahan bucin adalah ketenanganmu yang alami dan autentik, yang mampu menembus semua kekacauan dan hiruk-pikuk hidupnya yang penuh drama, strategi, dan ego yang seringkali membuatnya lupa akan arti kedamaian dan ketulusan,
di tengah segala kekalutan dan keangkuhan yang ia bangun sebagai pelindung diri, kamu datang dengan energi yang menenangkan, seperti angin lembut yang meluruhkan semua beban dan kekhawatiran yang selama ini ia simpan sendiri tanpa perlu banyak kata. Cukup dengan tatapan penuh pengertian dan kehadiranmu yang tenang untuk membuatnya merasa bahwa ia tidak sendiri, dan bahwa ada orang yang benar-benar memahami dan menerima dirinya apa adanya. Kamu tidak berusaha bersinar lebih terang darinya, tidak ingin menarik perhatian dengan pamer kekuatan atau kehebatan, melainkan cahayamu tetap terasa hangat dan menyambut, seperti sinar matahari pagi yang menyentuh hati dan menenangkan segala kegelisahan yang selama ini ia pendam, membuatnya merasa bahwa ia bisa menjadi diri sendiri tanpa harus takut dihakimi atau diabaikan. Dan dari situlah ia mulai merasa bahwa kehadiranmu adalah sebuah anugerah yang berbeda dari semua yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kedua, kamu memiliki batas yang jelas dan tegas, yang sekaligus lembut dan penuh pengertian. Sehingga saat dia mencoba menguji dan menantang batas-batas hubungan ini, kamu tidak mudah luluh oleh rayuan atau godaan yang penuh manipulasi dan ketidakpastian. Kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu mau, dan apa yang tidak bisa kamu kompromikan demi menjaga integritas hatimu dan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak takut kehilangan seseorang yang tidak bisa menghargai keberadaanmu, bahkan jika itu berarti harus berpisah dan meninggalkan hubungan yang selama ini tampak nyaman tapi penuh ketidakpastian dan ketidakjujuran. Sifat inilah yang justru membuatnya makin tertarik. Karena di balik sikapmu yang lembut dan penuh pengertian, tersembunyi ketegasan yang membuat dia merasa tertantang, tetapi sekaligus merasa aman karena kamu tidak akan membiarkan dirinya berbuat semaunya tanpa batas. Kamu adalah cermin dari kekuatan dan kelembutan yang seimbang, yang mengajarkan bahwa cinta sejati tidak melulu tentang pengorbanan yang berlebihan, tetapi tentang saling menghormati dan menjaga batas-batas yang sehat. Ketiga, kamu memberi ruang tanpa harus melepaskan, dan kehadiranmu memberi dia pelajaran berharga bahwa cinta tidak harus penuh ketegangan dan drama, tetapi bisa hadir dalam bentuk kepercayaan dan kehadiran yang stabil dan penuh perhatian. Saat dia ingin sendiri, kamu tidak memaksakan kehadiranmu atau menuntut penjelasan, melainkan memberi ruang yang cukup untuk dia berproses, berpikir dan menyendiri tanpa merasa diabaikan. Dan saat dia kembali, kamu ada di sana. Bukan karena kamu menunggu dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran, tetapi karena kamu memang memiliki cinta yang stabil dan penuh kepercayaan, yang tidak terpengaruh oleh keadaan, dan tidak memperlihatkan rasa takut kehilangan. Kamu tahu bahwa cinta yang sehat adalah tentang memberi ruang, memahami, dan mempercayai, bukan tentang mengekang atau mengendalikan. Dan dari situlah dia mulai belajar bahwa cinta yang tulus adalah tentang kehadiran yang tenang, penuh pengertian, dan saling memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Kamu juga bukan tipe yang suka berpura-pura atau bersembunyi di balik topeng, melainkan menunjukkan rasa sayangmu dengan jujur dan apa adanya. Tetapi kamu juga tahu kapan harus mundur dan memberi ruang jika dirimu tidak dihargai, atau jika hubungan ini tidak berjalan sesuai harapan. Energi ini membuatnya sadar bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang bisa ia mainkan, tetapi seseorang yang harus dihargai dan diperlakukan dengan tulus, jika ia ingin mempertahankan sesuatu yang berharga dan tidak mudah digantikan. Kamu mengajarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa besar pengorbanan atau seberapa banyak memberi, tetapi dari kejujuran, keberanian, dan saling menghormati. Dan dari situlah ia mulai menyadari bahwa cinta yang tulus dan nyata harus dibangun di atas fondasi kepercayaan dan kejujuran, bukan di atas kepalsuan dan manipulasi yang rapuh. Yang paling menyentuh hatinya adalah saat dia menyadari bahwa kamu tidak pernah berusaha mengubahnya, melainkan menunjukkan bahwa dia bisa menjadi versi dirinya yang lebih baik. Bukan demi kamu, tetapi demi dirinya sendiri dan kebahagiaannya. Kamu tidak memaksanya mengikuti jalanmu,
tetapi membiarkannya menemukan jalannya sendiri, sambil tetap ada dan memberi support yang tulus tanpa syarat. Dan perlahan-lahan dia mulai melihat bayangannya lewat caramu, memperlakukan dia, penuh kesabaran, penuh kejujuran, dan bahkan kadang lebih peduli daripada dirinya sendiri, seolah-olah kamu tahu apa yang ia butuhkan sebelum dia sendiri menyadarinya. Dari situ, dia mulai merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli dan memahami dirinya tanpa harus banyak kata. Dan itu membuatnya merasa nyaman dan aman untuk membuka hati secara perlahan. Dari semua rasa yang pernah dia alami, hanya rasa terhadapmu yang membuatnya ingin berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tak lagi tertarik mengejar validasi dari banyak hati dan banyak orang, karena satu hatimu saja sudah cukup membuatnya merasa utuh dan lengkap. Itulah sebabnya dia bisa bucin akut kepadamu, karena kamu bukan datang untuk membuat dia jatuh dan kehilangan dirinya, tetapi untuk menunjukkan bahwa jatuh cinta bisa menjadi hal yang mengangkat dan membebaskan, bukan yang mengekang dan menyiksa. Kamu hadir sebagai pelajaran bahwa cinta yang tulus dan nyata adalah tentang keberanian untuk jujur, menerima kekurangan, dan mempercayai bahwa bersama mereka bisa melewati segala rintangan dan tantangan dengan kekuatan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan dan kepalsuan yang selama ini ia pelihara. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1717 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.